Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang movie Bapak Ibu yang baru-baru ini dia bahas ya. Karena ada yang penting saya luruskan di sana. Dan ini baru 4 hari yang lalu ya, sama teman Ibu V membahas tentang vaksin Bapak Ibu ya. Jadi saya lebih baik saya yang apakan ya Bapak Ibu, daripada nanti apologet lain yang membahas ini kan disamaratakan nanti semuanya. Jadi ibu ini kan dari GBI juga Bapak Ibu ya, katanya dia dari GBI Tabernakel Bapak Ibu ya. Jadi ibu ini mempromosikan bahwa vaksin itu berbahaya ya, dan vaksin itu adalah bilangan 66, dan ibu ini nggak divaksin Bapak Ibu ya, dan ibu P juga nggak divaksin, mereka takut Bapak Ibu. Jadi karena saya pun golongan GBI Bapak Ibu ya, dan saya akan bagi tahu pendeta-pendeta yang terkenal di GBI ya, apakah mereka membahas tentang vaksin, apakah itu vaksin itu ya. Dan di kami Bapak Ibu sekali sebulan itu ada meeting Bapak Ibu ya, meeting para pendeta. Dan saya katakan aja lah pendeta yang terkenal, apa mereka bisa pernah khotbahkan ini ya. Ketua yayasan dari GBI Bapak Ibu yang dipimpin oleh Pak Niko Harjano Bapak Ibu ya, Bapak itu tidak pernah khotbahkan tentang vaksin, bahwa vaksin itu adalah bilangan 66 ya, dan bahwa vaksin itu adalah bagian dari setan ya. Ya, jadi belum pernah Pak Niko khotbahkan itu Bapak Ibu, saudara bisa searching ya. Dan juga di bawahnya Pak Niko itu Pak Gilbert Lumondang Bapak Ibu, dia adalah di bawahnya Pak Niko, dan Pak Gilbert adalah pendeta misi Bapak Ibu ya, Pak Gilbert Lumondang. Dan Pak Gilbert Lumondang tidak pernah membahas vaksin bagian dari bilangan 66 Bapak Ibu, malahan pendeta-pendeta ini divaksin juga ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, di bawahnya Pak Gilbert itu ada Pak Irwani Jawa ya Bapak. Sebelum Pak Irwani Jawa ya, si yang megang Singapura siapa namanya, orang Cina, lupa pula karena Bapak ini jarang ya kan ya, si siapa tapi dia megang Singapura lah. Habis itu Pak Irwan ya, Pak Irwan di Jawa ya, dan macam-macam lagi lah, sampai yang megang Medan Pak Bambang ya. Jadi tidak ada satupun pendeta dari GBI Bapak Ibu membahas tentang vaksin adalah bagian dari bilangan 66 ya. Malah semuanya kena vaksin Bapak Ibu. Saya pun sudah divaksin Bapak Ibu ya. Dan Pak Dato ini pun divaksin, Bang Mongol pun sudah divaksin Bapak Ibu ya. Nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Jadi kan jadi ibu ini, mereka ini kan memiliki golongan Bapak Ibu, golongan 777 ya. Kalau si Lucifer 666, jadi yang kata ibu ini 777 ya kan. Dan mereka ini kan takut Bapak Ibu divaksin Bapak Ibu. Kasihan mereka.
Saya kasihan sama mereka Bapak Ibu, karena mereka ada roh ketakutan Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa vaksin itu adalah bagian dari yang tertulis di bilangan di kitab Wahyu ya, bilangan 66 ya. Dan sampai mereka ini Bapak Ibu gak pergi kemana-mana, gak bisa pergi kemana-mana karena divaksin. Karena gak divaksin Bapak Ibu, jadi mereka di rumah saja ya kan, takut mereka. Jadi saudara berpikirlah, berhikmatlah ya kan. Begitu banyak orang yang divaksin, tidak ada satu orang pun orang menjadi kesetanan ya. Kan katanya kan vaksin adalah from setan ya kan, pastilah. Kalau contoh Bapak Ibu, kalau saudara bersekutu atau gabung ke gereja setan, sekte setan, atau imunitatif, atau apa namanya satu lagi, karena banyak golongan tentang setan Ibu, iluminatif, primason, ini apalagi yang bulan 10 ini nanti mereka merayakannya, apa namanya, bulan 10 mereka merayakan ini apa namanya ya, bingung, lupa pula apa namanya, tapi itulah bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ada golongan pengikut setan Bapak Ibu ya. Kalau saudara gabung ke sana, pasti akan sifat saudara, perilaku saudara pasti akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi kalau contohnya vaksin adalah bagian dari setan Bapak Ibu, pasti perilaku orang yang divaksin itu pasti tidak mau menerima kebenaran Bapak Ibu ya. Pasti akan dia melawan Bapak Ibu kebenaran ya. Pasti dia pusing. Bayangkanlah Bapak Ibu, hitam dengan putih itu nggak bisa bertemu. Jadi inilah yang saya mau luruskan ya, supaya tim Ibu P biarlah kembali kepada jalan yang benar. Mari kita doakan sama-sama Bapak Ibu ya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, amin. Jadi baru 20 jam Ibu ini, Bapak Ibu, buat channel ya, waktu sudah dekat ya. Tapi kita dengarkan dulu Bapak Ibu apa yang dibahas Ibu P dengan sahabatnya itu ya, supaya saudara tahu apa yang mereka bahas. Saya begini, untuk apa hidup saya ini penuh hinaan, penuh ancaman pembunuhan. Ya. Jilan, ya. Sekolah STI Jogja. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, dan mungkin hanya tinggal kita berdua ya, hamba Tuhan yang memiliki DNA ilahi yang berada di kota. Jadi tinggal mereka berdua Bapak Ibu, yang memiliki, tinggal mereka berdua ya, yang memiliki DNA ilahi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saudara mendengarkan ini aneh enggak ya? DNA ilahi. Kalau saudara cari ke hospital sana Bapak Ibu, nggak ada DNA ilahi. Kalau saudara mau cek DNA saya itu pasti lari ke bapak saya, dicek Bapak Ibu, ke mama saya, orang tua saya kan, siapa bapaknya, pasti DNA laki-laki itu akan dicek dan DNA saya ya. Bagaimana kita mengetahui DNA ilahi? Ya, Allah saja di surga Bapak Ibu, bagaimana kita menceknya DNA-nya? Nyambung nggak? Ya kan? Ini apa ini Bapak Ibu? Kalau membahas DNA,
harus ada manusianya Bapak Ibu, ya kan. Allah itu tembus ruang doa Bapak Ibu, dia berbentuk roh Bapak Ibu. Bagaimana saudara bisa berbicara bahwa kami ini adalah sisa DNA ilahi? Gak usahlah berhayal tinggi Bapak Ibu ya. Lagu Peter Pan, hayalan tingkat tinggi. slow ya kan. Nah ini Bapak Ibu ya, hanya tinggal sisa berdua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Yahweh, dan dia sebagai penasihat saya, teman terbaik saya. Itu saja kalau Bapak Ibu saya. Apakah menurut Bu Janglina, dengan cara manusia kita nggak bisa melarang mereka, memaksa mereka, semua pada keputusan pribadi masing-masing. Bagaimana hati mereka lakukan itu untuk benar atau tidaknya. Nah, kadangkala untuk kalau saya bilang benar, nanti sebagian orang lagi bilang, oh ini salah. Atau kalau saya bilang ini benar, nanti ada lagi sebagian orang bilang ini salah. Jadi Bapak Ibu, untuk hal-hal yang seperti ini, itu merupakan keputusan pribadi masing-masing. Ya, secara pribadi, kalau menurut Bapak Yahweh sendiri, bagaimana kalau tadi Ibu Fe tanya saya, apakah Bapak Yahweh sendiri merasa hatinya sakit atau tidak melihat anak-anaknya seperti itu di dalam dunia? Ya, saya katakan secara pribadi, kalau tanda manusia itu sudah dipakai setiap orang, di mana-mana sudah pakai, semuanya hanya untuk demi kenyamanan, untuk mereka bisa ke sana sini, pergi sana sini, naik pesawat, kereta, semua harus pakai semuanya. Ya, terlepas dari itu pilihan mereka masing-masing. Ya, tapi puji Tuhan, saya rasa masih banyak orang-orang yang mempertahankan ketika mereka harus memilih di mana memposisikan mereka mau atau tidak, gitu. Masih ada di dunia ini, masih banyak orang-orang yang masih mau hidupnya tidak terikat, yang kalau Ibu Fei bilang dengan tanda 66 ini, yang selama ini Ibu Fei selalu sampaikan, seperti itu. Jadi secara pribadi juga saya kembalikan kepada setiap masing-masing orang, bagaimana mereka memutuskannya, mau atau tidak, itu. Karena Tuhan sendiri memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan, ya, free will dikatakan gitu. Mereka bisa seperti ada bunyi di luar sana. Nggak tahu siapa orangnya. Ini udah jam 11 ya. Jadi kata ibu ini tadi, mereka cari aman Bapak Ibu. Mereka cari aman, para pendeta katanya atau orang lain itu cari aman ya. Cari aman supaya ya gitulah kata ibu ini. Makanya mereka mau divaksin. Kami Bapak Ibu bukan cari aman Bapak Ibu ya. Saudara jangan pikir kami divaksin ini cari aman. Oh seperti ini pesulap merah nih. Saya kembali ke pesulap merah yang terkenal hari ini Bapak Ibu. Jadi ada yang bertanya netizen, kenapa sih kamu nggak mencari aman aja? Ngapain sih kamu usik-usik orang lain gitu? Apa nggak ada kerjaan gitu ya kan? Saya bangga ya jawabannya si Marcel ya, pesulap merah, sekalipun dia nggak Kristen Bapak Ibu, jawaban dia ada di Alkitab Bapak Ibu ya. Jawabannya si Marcel gini, saya sudah tahu nih, saya nih sudah belajar nih, sudah tahu nih, saya udah tahu ini adalah seperti yang saya dapatkan, yang saya sekolahkan, diajarkan oleh orang lain demi uang dan menyesatkan iman mereka, ya kan? Iman mereka, jadi dia berfokus kepada mereka Bapak Ibu
bukan sama Tuhan lagi ya, sudah sama penyembuh tadi. Jadi kalau ada sakit apapun dikit-dikit ya ke situ pergi, nggak perlu lagi Tuhan, nggak perlu lagi pray, ya kan, nggak perlu lagi Bapak Ibu. Karena satu sisi orang sudah ya seperti yang ini, yang terkenal ini kan, dari Medan pergi Bapak Ibu untuk cari kesembuhan. Dari Medan, dari Brastagi lagi Bapak Ibu, dari Brastagi ya, dari Kabanjahe ya, dari Kabanjahe ke Medan itu jauh Bapak Ibu ya, lagi nanti ke apa kan, ke sana kan ya. Mereka jauh Bapak Ibu untuk menerima kesembuhan Bapak Ibu. Bayangkanlah Bapak Ibu ya kan. Mereka sudah fokus kepada orang tersebut, bukan kepada Tuhan lagi. Jadi si Marcel mengambil ini, saya sudah tahu kebenaran, ada orang yang berbuat, padahal itu adalah yang kita pelajari. Kalau saya diam kan saya berdosa, gitu. Kan di Alkitab kan berbicara, kamu sudah melihat dia, mengetahui dia salah, kamu tidak menegurnya, kamu juga berdosa. Jadi bukan cari aman sih Bapak Ibu ya. Hidup kita ini hidup bukan lama Bapak Ibu. Paling syukur itu 80-an kita udah begitu lama hidup Bapak Ibu ya. Umur ya kan. Syukur-syukur masih hidup 80 tahun kan. Jadi para pendeta bukan cari aman Bapak Ibu, divaksin. Ya. Kita divaksin supaya, kenapa divaksin Bapak Ibu? Jangan-jangan ada manusia itu malas makan gizi Bapak Ibu, buah-buahan, sayur-sayuran, nutrisi lah untuk menguatkan badan Bapak Ibu, kekebalan tubuh. Mungkin kadang orang malas atau nggak ada uangnya Bapak Ibu untuk beli itu. Inilah salah satu vaksin supaya saudara bisa melawan penyakit Bapak Ibu. Ya. Jadi saya akan membahas satu lagi Bapak Ibu yang dibahas oleh Ibu P, yang baru-baru saja mengenai waktu sudah dekat. Tapi kita bahas dulu lagi Bapak yang ini ya. Lembaga penginjilan yang sekolah STI Jogja. Ini Bapak Ibu, saya berbagi untuk apa? Hidup saya ini penuh hinaan, penuh ancaman pembunuhan, penuh penderitaan, penuh fitnaan sana sini. Nah disitulah titik terendah Tuhan mengirimkan malaikat yang tak bersayap ini untuk datang bawa kue yang enak-enak ya Bapak Ibu. Karena memang saya ini makan satu hari 10 kali Bapak Ibu ya. Kalau makan siang sudah makan siang, kalau makan saya itu puasa satu hari bukanya jam 7 jam 8 malam. Nah itu hampir setiap hari. Tapi kalau ada teman ajak makan, saya buka puasanya siang, tapi malam sudah tidak makan sampai besoknya. Seperti itu. Jadi saya malas makan ya, tak tambah dengan tekanan, ancaman-ancaman pembunuhan sama saya Bapak Ibu, baik dari luar maupun dari dalam. Itu yang membuat saya drop dan saya tidak ingin hidup lagi. Nah seperti itu. Jadi saya kaget Bapak Ibu, seorang malaikat bicara seperti ini. Malaikat Nabi Allah bicara seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Ibu P berbicara Bapak Ibu, saya menonton channel Ibu P dan sambil melihat komentar-komentar Bapak Ibu. Setiap ibu itu membuat channel, satu kalimat aja, satu orang saja Bapak Ibu, tidak ada menghina ibu ini. Kata hinaan nggak ada, kata kasar pun nggak ada Bapak Ibu. Oke aja. Mungkin saudara bisa tahu hanya saya sendiri yang membahas Ibu P.
nggak ada channel orang lain. Tim Anomali pun dulu saya pertama sekali membahas tim Anomali, baru ikut-ikutan lah apologet lain Bapak Ibu. Ya, saya pertama sekali membahas tim Anomali. Jadi hanya saya yang membahas Ibu Fei Bapak Ibu, nggak ada yang lain ya. Jadi Ibu Fei mengatakan dia nggak sanggup Bapak Ibu. Dia nggak sanggup. Dia pingin dari dia karena nggak sanggup. Beda ya Bapak Ibu, yang diajarkan Alkitab dan yang disampaikan Ibu Fei tolak belakang Bapak Ibu. Bayangkanlah seperti ini. Kalau seperti ini enak kan, sejajar. Tapi kalau seperti ini coba bayangkan. Coba kalau seperti ini, mau kemana laranya nih? Ini ke sana, ya kan? Padahal Alkitab mengatakan Bapak Ibu, dan Tuhan sudah kasih contoh lah. Yesus sudah kasih contoh. Dia datang ke bumi ini Bapak Ibu ya. Dia menjadi manusia Bapak Ibu. Dia sudah kasih contoh. Duluan Yesus merasakan hinaan orang, diludahi, dicaci maki ya kan, dihujat. Gak ada Yesus marah Bapak Ibu ya. Bapak pun gak marah. Waktu Yesus dihujat di kayu salib, Bapak tidak marah. Kau sadar kau nggak tahu ini siapa? Hah? Siapa yang disalib ini? Tahu. Nggak ada. Bapak nggak ada turun tangan berbicara seperti itu Bapak Ibu. Atau Yesus bicara? Nggak ada saudaraku. Ya. Semua oke aja Bapak Ibu ya. Tuhan sudah kasih contoh supaya kita teladani Bapak Ibu ya. Hinaan sedikit aja saudara sudah tak sanggup hidup. Bagaimana dengan hinaan yang besar Bapak Ibu? Yesus sendiri sudah alaminya. Dia sudah menang Bapak Ibu. Luar biasa. Ya kan? Itu yang kita ikuti Bapak Ibu, teladan ya. Bukan pandai bersilat kata, tapi pembuktian gak ada, tong kosong ya kan. Kasih itu yang penting Bapak Ibu ya. Teladannya itu bagaimana kita menyikapi orang unlike kita ya kan, unlike me ya kan. How you do if people don't like you ya kan. Apakah saudara angry? Gitu kan. Apa ya saudara mengatakan kata-kata pedas membalasnya ya kan. Dari sini saudara bisa lihat ya kan, apa seseorang itu benar-benar mengenali Yesus Kristus. Karena ada Yesus KW Bapak Ibu. Ada Yesus KW, ada Yesus yang benar. Makanya saya berani mengomentari tim Anomali karena dia membahas Yesus KW bertentangan dengan Alkitab Bapak Ibu. Jadi perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Kita mau dengarkan lagi Bapak Ibu. Mau melawan kami? Mau melawan kami? Dunia ilahi mau lawan kami? Kasih pindah kalian hanya dalam sekejap mata saja. Dan kalian ke alam. Jadi judul videonya ini waktu sudah dekat Bapak Ibu ya. Jadi maaf kata ya, raut wajah Ibu Fei gak ada seperti saya ini kan, senyum ya kan, damai sejahtera gitu ya kan. Dia emosional Bapak Ibu ya kan. Tapi maaf kata ininya ya besar ya. Ya ini emosional dia. Ibu Fei lagi mempromosikan
Yesus itu kasar gitu loh. Allah itu kasar ya. Dia itu kalau ada orang berusaha itu dia langsung menghantam gitu ya. Ibu P mempromosikan seperti itu Pak Ibu ya, padahal di Alkitab terbalik. Makanya tadi saya bilang terbalik. Di Alkitab bilang A, Ibu P bilang Z, ya kan, lari kan. Padahal Alkitab mengatakan Yesus datang ke bumi ini karena dosa orang, dosa saya, dosa Adam, karena dosa si Adam Bapak Ibu. Gara-gara dosa si Adam menular sampai saya, sampai kepada saya, sampai kepada semua orang ya kan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menurunkan atau memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan dosa seluruh manusia Bapak Ibu. Amin. Jadi udah terbalik dengan Ibu V. Ibu V mengancam-ngancam nih Bapak Ibu, siapa orang yang mau melawan saya, mau ngomongin saya yang aneh-aneh, biar saya pindahkan. Jadi jadi hanya saya sendiri Bapak Ibu apologet yang mengomentari Ibu V. Jadi kalau Ibu V mau pindahkan saya ke alam dunia lain, up to you. If you can do, ya kan? But you must know. Kamu harus tahu Bapak Ibu, kamu tidak lebih kuat daripada saya. Saya lebih kuat karena ada Yesus Kristus dalam saya Bapak Ibu. Ya. Tidak akan bisa menang Ibu V, ya kan? Saya hanya kasihan kepada Ibu V. Ya, Ibu V mungkin berjumpa dengan malaikat-malaikat yang tinggal di bumi, ya kan? Karena malaikat-malaikat yang tinggal di bumi ini mengaku malaikat terang, ya kan? Kita dengarkan dulu lagi ya Ibu. Dunia lain langsung tak pindah semua, plus kota-kotanya, plus harta, plus kota-kotanya bisa dia pindahkan Bapak Ibu ke dunia lain. Jadi cobalah Ibu P pindahkan desa saya ini alamat desa saya. Saya akan bagi alamat desa saya Bapak Ibu. Alamat desa saya tinggal di Aceh Tenggara Bapak Ibu, Laudeski Cinta Damai ya. Tolong dipindahkan ke alam lain, dunia lain ya. Nanti ada ayatnya Bapak Ibu. Nanti ada ayatnya nanti saya akan bagi bahwa Tuhan sudah menuliskan alam lain, dunia lain ya. Bunda kalian pindah semua. Mau seperti itu? Dasar manusia tanah, tidak tahu diri. Sok. Dasar manusia tanah. Jadi Ibu P nggak terbuat dari tanah ya. Tapi pengikutnya ini tetap bela Ibu P, Bapak Ibu ya. Saya terheran-heran Bapak Ibu ya. Kok bisa masih ada orang lain Bapak Ibu membela Ibu ini ya kan. Tetap ya kan. Mungkin udah terikat mungkin ya kan. Udah terperangkap mungkin rayon gembalnya ya kan. Jadi Ibu P mengatakan bertobat dunia tanah. Saya terbuat dari tanah loh. Dan saya pun mati akan kembali ke tanah ya kan. Kembali ke tanah Ibu ya kan. Bukan kembali, saya mati bukan kembali jadi emas. Karena saya nggak terbuat dari emas ya. Kalau seandainya saya terbuat dari emas, dibakar pun tetap juga dari emas ya kan. Tapi semua orang Bapak Ibu, baik agama apa, baik suku apa, baik golongan apa, dia itu terbuat dari emas bukan terbuat dari emas, terbuat dari tanah. Jadi semua manusia terbuat dari tanah Bapak Ibu ya. Makanya kita pun ditanam pun di tanah ya.
Rumah kita terakhir adalah di tanah Bapak Ibu, ya. Nggak, jadi Ibu P pun nanti di tanah nanti. Ya. Jadi kalau Ibu P mati nanti pun di tanah pun dikuburkan pun di tanah gitu maksudnya. Aduh. Berarti Ibu P ini adalah terbuat dari emas Bapak Ibu. Makanya dia menghina orang-orang yang terbuat dari tanah. Atau memang Ibu P adalah seorang malaikat Bapak Ibu. Seperti ada 2 channel yang membahas Ibu P ini adalah malaikat Bapak Ibu ya. Malaikat Uriel. Nanti sebenarnya saya mau bahas itu sebenarnya perbedaan malaikat dengan manusia ya. Tapi masih banyak urusannya. Nantilah mungkin minggu depan saya akan bahas itu supaya saudara bisa mengerti perbedaan manusia dengan malaikat ya. Kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu. Omong, angkunya minta ampun. Dasar bodoh, keledai bodoh, rungu. Sebentar lagi dibawa ke pemantaian. Saya kaget Bapak Ibu dengarnya ya. Kata-kata kebun binatang keluar. Aduh. Puji Tuhan lah ya. Gak ada dosen saya seperti itu mengajar Bapak Ibu. Gak tahu. Mungkin kalau Ibu P jadi dosen mungkin gak tahu lagi lah. Keluar semuanya kata-kata kebun binatang ya kan. Aduh. Bayar harga saja di situ. Bayar harga. Aku mengasihi kalian, aku mencintai kalian. Siapa yang tidak kuat bayar harga, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam di lautan api. Bayar harga di situ. Jadilah prajurit-prajurit yang bukan hanya menggonggong di kandang domba, tapi menggonggong di kandang serigala, menggonggong di kandang singa, menggonggong di kandang ular. Jadilah seperti itu. Jadilah seperti pahlawan-pahlawan iman akhir zaman. Bayar harga situ, martir semua. Karena kalian yang kurang percaya, kalian yang kurang beriman, kalian yang tidak mampu bayar harga, hanya mencari kenikmatan duniawi saja, kesenangan, tanpa kalian memperdulikan orang-orang susah, orang miskin. Untuk itu, hai orang-orang kaya, kalian akan menangis apabila waktunya itu tiba nanti. Uang kalian tidak berguna lagi. Selagi uang kalian masih berguna, bagi-bagilah itu untuk seluruh malaikat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Seluruh nabi-nabi Tuhan yang aku pakai pada saat ini, Nabi Elia dan Henok. Bagi uang kalian kepada mereka semuanya supaya mereka bantu orang-orang susah di sini. Tengok Pak Ibu. Aduh. Pak Ibu. Katanya, "Hai orang kaya, bantulah para malaikat yang ada di Indonesia." Wah, berarti ada malaikat Bapak Ibu tinggal di Indonesia Bapak Ibu. Yaitu Ibu V. Yang satu lagi yang ada di Papua. Yang satu lagi ada di mana lagi satu lagi? Pokoknya adalah 3 orang-orang ini Bapak Ibu yang mengklaim dirinya malaikat Bapak Ibu. Kalau memang dia malaikat Bapak Ibu, ngapain dibantu Bapak Ibu ya kan? Karena malaikat tidak perlu eating Bapak Ibu ya kan? Not eating. Tidak ada makan Bapak Ibu ya kan? Ya. Karena malaikat itu adalah roh Bapak Ibu ya. Mereka tidak memiliki daging dan darah. Buat apa dikasih makan? Hai, halo. Ibu V, saudaraku, bangun. Jangan hayalan tinggi dong, ya kan? Ya. Malaikat nggak pernah lapar Bapak Ibu, ya. Yang lapar itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Buktinya Yesus pernah lapar Bapak Ibu. Manusia Bapak Ibu. Buat apa malaikat memiliki uang Bapak Ibu ya kan? Karena dia lengkap Bapak Ibu ya kan? Yesus itu Bapak Ibu, Bapak itu Allah yang kaya.
Bayangkanlah surga aja terbuat dari emas, dari ini anting-anting saya ini murahan ini Bayu, nggak berkilau ya kan. Tapi kalau di surga Bayu, dan dari permata kan, coba ini kalau terbuat dari permata ini pastilah cantik sekali ya kan, iya kan ya kan. Jadi surga itu Bayu, bayangkanlah dari permata dibuatnya Bayu, bangunan itu terbuat dari emas dan permata. Bayangkan betapa saningnya surga itu. Makanan-makanan sudah enak Bayu. Coba bayangkan, Adam dan Hawa itu Tuhan kasih Bapak Ibu, dan dikasih makan, ya kan? Dikasih makan kan Bapak Ibu di Taman Eden, kan dipelihara kan? Kalau memang Ibu P adalah seorang malaikat, pasti ke Tuhan pelihara. Ngapain seperti ini meminta-minta kepada manusia, ya kan? Terbalik ya Bayu ya. Kalau saudara menonton channelnya Tim Anomali ya, netizen kan bertanya Bayu. Saya sambil menonton sambil lihat chattingan Bayu, kolom komentar. Jadi ada yang komentar seperti ini. Tim Anomali kenapa sih hanya malaikat-malaikat di bumi ini yang dibahas? Sekali-sekali itu bahas malaikat Gabriel, Mikael gitu. Karena yang terkenal itu Gabriel, Mikael, Bapak Ibu. Jadi nggak ada malaikat lain Bapak Ibu namanya selain yang dua ini yang disebut. Ya. Apa jawabnya Tim Anomali Bapak Ibu? Ya, yang muncul kepada kami ini adalah ini, nggak pernah malaikat Gabriel, Mikael. Ya betul. Malaikat tidak ada fungsinya lagi Bapak Ibu kepada kita. Sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berperan, ya. Makanya saya bilang aduh Ibu P, ya. Jadi zaman sekarang ini adalah yang berperan adalah Roh Kudus. Tuhan sudah janjikan itu. Saya akan kirim seorang penolong, seorang penghibur buat kamu, yaitu Roh Kudus. Bukan malaikat. Makanya malaikat nggak pernah muncul Bapak Ibu. Ya. Muncul pun ada yang penting aja Bapak Ibu. Kalau di Alkitab, jangan. Malaikat Gabriel itu adalah kerja malaikat Gabriel itu memberitakan Injil, kabar sukacita gitu Bapak Ibu, kabar baik ya, seperti dia datang kepada Maria ya kan, kepada Daniel ya, kitab Daniel saudara baca ya. Gabriel yang datang ke situ. Jadi malaikat Mikael itu adalah panglima Bapak Ibu, panglima peperangan ya. Ini kalau saudara ingin tahu, ada ayatnya di kitab Daniel dengan Wahyu, itu berkesinambungan Bapak Ibu. Nggak usah baca Alkitab lainnya, maksudnya ayat lain. Ini aja kalau saudara ingin tahu mengenal mereka ya. Kelilingnya supaya kalian itu emosinya ada upah kalian di surgaku nanti. Jangan sampai uang kalian itu mubazir, ya, kalian simpan-simpan, kalian tampung-tampung harta di dunia. Di dunia ini semuanya akan menjadi harta milik bersama. Apa yang kalian membanggakan lagi, semuanya harta milik bersama. Setelah Great Reset, tidak ada harta kepunyaan milik sendiri, semuanya bersama. Rumah bersama, istri bersama, suami bersama. Itulah kota Smart City. Apa yang kalian mau bangga-banggakan? Jadi nanti Bapak Ibu katanya nanti hartamu itu bukan milikmu sendiri, milik bersama. Suami pun bersama, istri pun bersama. Aduh,
Ini ajaran sudah menyimpang banget dari Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu di akhir zaman Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal, contoh nih, karena saya belum menikah lah ini kan. Contoh lah kalau saya menikah Bapak Ibu. Contoh kalau saya ini menikah lah. Ya kan? Kalau saya meninggal, suami saya meninggal, dan anak saya meninggal, nanti kami akan berjumpa di surga Bapak Ibu. Dan ini kenal, dan ini ada keluarga. Jadi makanya firman Tuhan berbicara, jangan sampai di dunia kamu memiliki keluarga, di surga kamu tidak memiliki keluarga. Jadi masih ada hubungan keluarga kita Bapak Ibu, kita saling mengenal. Hanya di surga tidak bisa kawin mengawinkan, nggak bisa kawin lagi Bapak Ibu, ya nggak bisa bermain intim gitu loh maksudnya, ya. Tapi ini kita saudara, kita kenal. Ya, masa kita nggak kenal orang tua kita, saudara kita, gitu kan? Ini kerajaan Allah, Bapak Ibu, surga, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan istri orang, istri kita juga enggak. Loh, ini aja bilangnya kan, suami orang jadi suami kita, ini aja ngomongnya gitu. Ini adalah pekerjaan, maaf kata tadi, ini adalah pekerjaan malaikat yang terbuang itu. Kalau saudara menonton channelnya Bang Mongol ya, Bang Mongol Stress Bapak Ibu, dia kan bekas gereja setan Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ikut gereja setan, ini yang pas dibilang Ibu Ping, santap bersama Bapak Ibu, ya. Jadi berapa tim? Contoh 100 tim, cewek cowok santap bersama, ayo ya, santap bersama, siapapun orangnya santap bersama, milik bersama, ayo. Iblislah yang membuat aturan seperti itu, ya. Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu atau menuliskan di Alkitab, nggak ada ayatnya Bapak Ibu, ya, supaya saudara bisa tahu. Tetapi kalau saudara bersekutu dengan roh-roh jahat, Bapak Ibu, iblis mengatakan itu milik bersama, together, enjoy together, ya. Siapa saja hantam, suami orang bersama, ngeri kali ya. Saya mendengarkan ini ngeri kali Bapak Ibu, ya kan? Ya, suami orang milik bersama. Apa yang kalian mau bangga-banggakan? Semuanya milik bersama, suami bersama, istri bersama, suka-suka kalian, tanah bersama, mobil bersama. Apa yang kalian mau banggakan? Sekarang saatnya kalian itu, aku akan melihat adakah kasih kalian semakin hangat atau kasih kalian semakin dingin. Bodoh, cepat hambur uang kalian untuk orang susah di jalanan, fakir-fakir miskin, orang-orang yang tidak makan. Sekarang masa kesusahan, bagi-bagi ke mereka. Kalau kalian tidak sanggup bagi-bagi sendiri, berikan uang kalian itu kepada malaikat-malaikat. Kepada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang beracara sekarang ini. Jangan kalian mati dicamuk-camuk di sana, jadi seperti Lazarus lagi. Sebenarnya Ibu P mengatakan dirinya, ya Bu. Ya malu dia bilang to the point Bapak Ibu. Bagi harta kalian itu kepada saya kan malaikat memberitakan firman Tuhan gitu. Dia kan pingin cepat kaya Bapak Ibu. Kasihan kali ya, pingin cepat kaya, memaksa orang-orang give ya kan. Kalau saudara tidak memberikan, nanti surga nanti menutupnya. Aduh, ini ajaran yang aneh Bapak Ibu, keluar dari konteks Alkitab. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Sepertinya mentogel ya kan, menjudi, kita kasih menang gitu loh maksudnya. Enggak, kalau saudara mencintai Tuhan, kasihlah seikhlasnya Ibu, ya. Tidak, saudara jangan berpikir saya kasih sama Tuhan, sama gereja supaya saya berkali lipat ganda saya dapat. Enggak, jangan saudara pikiran gitu ya. Itu yang banyak, itu ada sebagian pendeta-pendeta yang ngajarkan Bapak Ibu.
sehingga orang jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Ada teman saya yang batu sandungan, Bapak Ibu. Jadi dia dari desa adalah bukan karismatik, Bapak Ibu, ya, Protestan. Jadi dia merantau, masuklah ke karismatik. Dan kawan saya ini tidak berpengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, tanpa ada dorongan yang lain pun, saudara pasti akan memberi, Bapak Ibu, ya. Kalau nggak percaya, tanya Bang Mongol. Nggak ada pendeta yang menyuruh dia memberi berpuluhan, Bapak Ibu. Dia kasih. Karena apa? Karena dia berpengalaman. Pak Datori, coba tanya, apakah ada dorongan orang pendeta untuk kasih dia berpuluhan? Enggak, karena dia berpengalaman. Dari siapa yang berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus yang benar, pasti dia akan memberi, Bapak Ibu. Saudara jangan pikir saya pendeta, tak mungkin saya memberi berpuluhan. Nah, Ibu V seorang pendeta, apakah Ibu V memberi berpuluhan juga? Jangan hanya makan perpuluhan aja, ya kan? Ini. Jadi Ibu Pi memaksakan orang, Bapak Ibu, supaya dia ditolong, Bapak Ibu, ya kan? Ya, supaya dia, ya bisa lah, ya. Money is money gitu, ya kan? Lazarus dan si orang si kaya. Kalian tahu itu cerita Lazarus dan si orang si kaya. Si kaya mati, ada di api, minta-minta air 1 tetes, Lazarus tidak kasih. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Itu nyata, bukan hanya cerita. Kayak cerita katanya. Mata ini adalah mata Bapa Yahweh, Izana Maryam, firman yang hidup dan Roh Kudus. Pengawasi ada 1000 mata, 1.000.000 mata di setiap tempat, di gelap. Jadi katanya gini, maaf kata nih, kan saya harus sopan, Pak Ibu, ya kan. Saya harus sopan karena saya pun diajari yayasan juga, kita dapat dari sekolah, ya kan, etika itu ada diajarin, ya. Jadi Ibu P kan dia seperti ada kerasukan, Bapak Ibu, ya kan. Jadi makanya dia bilang yang masuk hari ini, contoh, saudara pernah nggak melihat orang kerasukan? Jadi kan dia bicara, ya bukan saya yang berbicara, tapi orang yang datang kepada saya gitu. Jadi Bu P mengatakan, saya bukan yang berbicara, tetapi anak Isa Maryam gitu, ya kan. Yesus yang berbicara, Yahweh yang berbicara kepada saya. Ini kepada kalian. Ini lihat mata saya itu bukan mata saya, tapi mata Yahweh gitu. Jadi Tuhan itu, Bapak Ibu, Yahweh itu nempel ke badan dia gitu loh, maksudnya kerasukan gitu loh maksudnya. Ya, ini adalah suatu hayalan tingkat tinggi, Bapak Ibu, ya kan. Ya kan, Yesus saja tidak pernah bilang gitu, Bapak Ibu. lihat mata saya, ya kan. Hanya Yesus bilang seperti ini, orang sudah bingung, Bapak Ibu. Sebelum Abraham saya sudah ada, ya kan. Dia tidak bilang lihat. Jadi Bu Pi mengatakan, lihat mata saya, ya, mata saya bukanlah mata saya, tetapi matanya Yahweh yang lagi bicara kepada kalian semuanya kan. Dan diterang kami melihat semua perbuatan, baik perbuatan jahatmu ataupun perbuatan baikmu, semuanya akan diberi upah yang setimpal dengan apa yang engkau lakukan, dengan apa yang engkau memperkatakan. Jadi setiap perkataan manusia akan dihakimi menurut ukuran
kalian. Apakah perkataan kalian itu mau lisanmu, tulisanmu harus bertanggung jawab. Apa yang kalian buat harus bertanggung jawab di hadapan kami. Hukum dunia berlaku dan hukum ilahi kami berlaku. Dan yang akan menghukum kalian adalah malaikat-malaikatku. Jadi yang menghukum kalian itu adalah malaikat-malaikatku. Wah ibu, kitab Wahyu menuliskan malaikat nggak ada fungsinya Pak Ibu untuk menghukum people, ya kan? Nggak ada. Yang menghukum itu adalah hanya only anak manusia. Siapa saudaraku anak manusia? Bacalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Situ keterangan siapa anak manusia itu ya. Karena di Alkitab Wahyu menuliskan anak manusia akan menghakimi all people. Dan anak manusia lah yang akan menghakimi orang yang mau masuk neraka, mau masuk surga. Enggak, jadi malaikat enggak ada berperang untuk menghukum manusia yang berdosa, ya kan? Tuhan enggak beri kuasa itu. Yang berkuasa adalah Sang Pencipta. Dialah yang memiliki hak itu, Bapak Ibu ya. Jadi malaikat enggak ada hak karena dia enggak menciptakan kita. Malaikat dengan kita sama-sama ciptaan, Bapak Ibu. Jadi nggak ada hak, ya. Jadi Bu V harus saudara berikan belajar lagi Bapak Ibu, ya kan. Nggak salah Bapak Ibu sekolah lagi Bapak Ibu, ya kan. Ya kan, sekolah teologi Bapak Ibu ya. Supaya jangan ngawur gitu ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Hanya anak manusia lah yang bisa menghukum. Dialah Allah yang adil, dialah sang penghukum itu Bapak Ibu ya. Dia yang membuat kita dan dialah yang mengambil kita ya kan? Dia yang membunuh, dia yang memberi hidup, dia yang membunuh ya kan? Ya, gara-gara dia kita ada, bukan gara-gara malaikat kita ada, bukan. Tapi gara-gara dia kita ada. Amin. Yang akan mencambuk-cambuk kalian di alam ilahi kekekalan itu. Sudah aku tugaskan semua malaikatku bekerja dengan patuh sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Rohku yang berbicara saat ini. Ada manusia yang berani membantah? Ada manusia yang berani membantah? Silakan ketik di situ. Langsung kami kasih pindah alam kalian seketika juga. Supaya jadi kan katanya ada yang membantah, ketik di situ di kolom komentar. Ketik di situ. Jadi hari ini saya kritis ini. Jadi yang menonton channel saya tolong dibagikan ke channel UP. Apakah dia bisa langsung pindahkan saya ke alam dunia lain? Aduh, gertakan lah ini, gertakan ya kan. Dibikinnya I scared ya kan. No, I never scared. Ya, karena saya memberitakan yang benar Bapak Ibu. Karena Tuhan di pihak saya. Haleluya. Kalian tahu itu apa itu artinya alam supranatural, apa artinya alam supranatural ilahi 777, dan apa itu artinya alam supranatural setan 666 dajjal. Kalian sudah mengerti sekarang ya? Jadi Bapak Ibu, jadi kan mereka ini kan memiliki golongan, dan golongannya itu diberi nama, yaitu 777 ya. Jadi 666 ya itu adalah bilangan 66 antikristus ya.
Jadi supaya orang bisa tahu. Jadi mereka ini membuat angkatan mereka juga. 77 adalah angkatan yang Allah katanya. Ya kan? Angkatan kebenaran. Haleluya. Sudah mengerti atau belum mengerti, paham atau tidak paham. Manusia dodol, manusia tanah dodol, bodoh-bodoh, keledai-keledai dungu, babi-babi, anjing-anjing, najis-najis. Dasar kalian bodoh, dungu. Aduh, keluar Bapak Ibu. Keluar semuanya nama-nama kebun binatang. Apakah dekat rumah Ibu Pai ya dengan kebun binatang? Kok bermunculan terus sih kebun binatang? Aduh. Padahal ya waktu saya merantau ke Jakarta Bapak Ibu, tamat SMA aku kan tamat SMA Bapak Ibu, nggak kuliah Bapak Ibu, merantau ke Jakarta. Gak ada orang bicara seperti ini Bapak Ibu, keluar kata-kata kebun binatang. Yang ada keluar gitu, lo kemana lo? Ya kan? Anak kecil bilang, lo kemana? Aduh, kenapa nggak bilang kakak ya? Saya agak risih memang waktu saat tinggal di Jakarta dulu Bapak Ibu, mendengarkan anak-anak bicara, lo mau kemana gitu. Ya udahlah, sabar aja, mungkin karena suasana, mungkin lingkungannya kan, lo gue kan. Jadi nggak ada anak-anak kecil merantau pun mereka Bapak Ibu. Ya nggak ada bicara kebun binatang. Makanya aku bilang luar biasa ya tinggal di kota gitu, nggak ada kata negatif ini. Ya kan, kalau dekat peliharaan Bapak Ibu pasti ngomong gitu ya kan. Yang komen di sini apa ya, beri masukan ya Bapak Ibu ya. Aduh. Keluar semuanya kata-kata kebun binatang. Saya jadi kaget. Seorang hamba Tuhan, seorang malaikat bisa bicara seperti itu ya kan. Haleluya. Apa yang kalian makan-makan? Mau melawan kami? Mau melawan kami? Mau melawan kami? Dunia ilahi mau lawan kami? Kami kasih pindah kalian hanya dalam sekejap mata saja. Kami pindahkan kalian ke alam dunia lain langsung, tak pindah. Sekejap mata katanya Bayu. Jadi tolong yang komentar ini ya, tolong beritahu kepada Ibu P supaya dipindahkan ke apakah dia bisa mempindahkan saya ya. Dipindahkan kan. Semua plus kota-kotanya. Plus harta benda kalian pindah semua. Kita kembali dulu ke Alkitab ya. Tadi kita bahas apa dia Pak bicarakan tadi ya kan. Kita kembali ke Alkitab. Kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 3 sampai 4 ya. Saya akan bacakan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Jadi Petrus berbicara sama Ibu, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi Tuhan sudah percayakan, Ibu P sudah dipercayakan Tuhan untuk tampil di YouTube sehingga banyak followernya. Jangan sampai memerintah mereka sampai mereka imannya lari. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Maka kamu apabila gembala agung datang,
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Jadi Bapak Ibu, seorang penginjil, seorang apologet, baik mau di YouTube, mau di gereja maupun di mana-mana Bapak Ibu, atau di jalanan dia memberitakan Injil, kalau dia menjadi teladan memberitakan firman Tuhan kepada jemaat atau kepada orang lain, dia akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil itu memiliki spesialis mahkota kemuliaan. Bayangkan ya. Jadi Ibu P jangan sia-sia kan. Ibu P nanti mengatakan, saya kan sudah memberitakan Injil nih di YouTube, kok kenapa saya nggak mendapatkan mahkota, ya kan? Jadi Tuhan berbicara, siapa yang benar-benar mengkhotbahkan yang benar dari teladan, dia akan mendapat mahkota kemuliaan. Amin. Jadi pergunakanlah diri saudara untuk memberitakan kebenaran, jadi teladan memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, baik dalam chattingan, komentar ya, baik dalam telepon, if something like that ya, terserah gitu ya, it's okay ya kan. Kita baca lagi kita baca lagi Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bangunan rapi susun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kata firman Tuhan seperti ini, Bapak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul. Jadi enggak ada di sini Bapak Ibu, dibangun di atas dasar para malaikat. Nggak ada ya, saudara harus sadari ini ya. Jangan saudara bilang ada malaikat di Indonesia ya. Ya nanti saya akan baca lagi. Jadi nggak ada malaikat lagi Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang malaikat dengan apa itu ya. Jadi kita dibangun, dasar iman kita dibangun dari para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita baca Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengirimkan nih satu, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi Tuhan tidak ada kirim hari ini Bapak Ibu, malaikat. Jadi udah lari dari Alkitab Bapak Ibu. Ibu V sudah lari dari Alkitab. Mereka mengklaim dirinya adalah malaikat. Ya, ada 3 channel ini Bapak Ibu yang mengklaim, yang kenal sama Ibu V, golongan Ibu V yang mengklaim dirinya adalah malaikat. So how, ya kan?
Jadi malaikat tidak ada berperan lagi Bapak Ibu, ya kan? Untuk ini yang memperlengkapi orang-orang kudus Bapak Ibu, yaitu orang-orang pemerintah Injil, ke para pendeta, pastor, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada Ibu Fei, ya, saya tetap berdoa kepada Ibu Fei, Ibu, ya, karena tidak cukup untuk saya mengkritisi channelnya, tapi tetap saya bawakan dalam doa Bapak Ibu, supaya Tuhan mengasihi Ibu Fei, ya. Tuhan gini Bapak Ibu ya. Saya Bapak Ibu, semakin saya cari Tuhan itu mungkin Tuhan sengaja, mungkin Tuhan tidak langsung bus gitu menolong saya. Saya cari-cari tidak dapat. Saat saya udahlah, udah kayaknya nggak ada harapan deh gitu. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu, Dia sudah menilai kita saat kita berdoa, saat kita bernyanyi seperti apa. Waktu saya stop singing, ya kan, disitulah Tuhan datang ya. Dia merindukan my friend, dia merindukan saya singing, ya. Tuhan yang mengasihi saya sehingga Dia datang kepada saya Bapak Ibu, ya. Makanya saya berdoa Bapak Ibu, ya. Biarlah Tuhan mengasihi orang tua saya, abang saya, adik saya, supaya mereka berpengalaman. Jadi yang kita doakan adalah biarkan Tuhan mengasihi Ibu Fei gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengasihi kita, karena seperti yang dikatakan oleh waktu Yesus bertanya, siapakah menurut kamu, siapakah saya? Langsung datang si Petrus, ya, si Simon Petrus, kamu adalah anak Allah. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Bapalah yang memberitahukan itu kepadamu. Jadi Bapak itu yang datang, ya kan? Jadi yang menangkap kita jadi percaya kepada Dia adalah kehendak Dia Bapak Ibu, ya. Dia berkenan kepada kita, baru kita mengenal Dia, ya. Mau ke baca Alkitab suci Bapak Ibu, ya, supaya saudara tahu. Mau ke baca kitab suci, saudara semakin gila. Kenapa saya bilang baca Alkitab suci semakin gila? Makanya para pendebat orang saudara kita Muslim ini jago-jago Bapak Ibu. Para dokter semua itu pendebatnya itu, mereka berdebat kepada orang Kristen. Mereka hafal semuanya Bapak Ibu, ayat-ayat Bapak Ibu. Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka hafal Bapak Ibu, tapi tidak mengerti firman Tuhan sehingga mereka pusing betul. Memang kalau saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan, dikasih Tuhan hikmat, pusing membaca Alkitab suci orang Kristen. Karena ada Tuhan Yesus Kristusnya, dikasih Bapak Ibu hikmat, dikasih Roh Kudus sehingga saudara bisa percaya. Ya. Makanya kata Yesus kepada orang Farisi, orang ahli Taurat, hari-hari memang kau ajarkan itu, tapi kau tidak melakukannya, nggak ngerti gitu. Wah, orang ahli Taurat, ahli Farisi Bapak Ibu, IQ mereka itu, ingatan mereka itu luar biasa. Waktu Yesus berbicara, hari ketiga nanti saya akan bangkit, yang mengingat itu Bapak Ibu orang Farisi, ahli Taurat, bukan para murid.
ahli Taurat sama orang Farisi datang ke ini ke Pilatus dulu, ke Pilatus, ke Herodes dulu. Yesus ini berbicara bahwa 3 hari dia akan bangkit. Jadi kami mau meminta penjaga kuburan itu, takutnya nanti para muridnya yang mengambilnya. Jadi Pak ahli Taurat ini, orang Farisi ini, Bapak Ibu, pingin membuktikan apakah benar perkataan Yesus itu, Bapak Ibu. Ya. Makanya apa yang dikatakan Yesus, Bapak Ibu, mereka ingat-ingat, Bapak Ibu. Mereka simpan itu, Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak mengerti. Karena Tuhan tidak singkapkan kepada mereka. Ingat mereka, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara khotbah, kalau Ibu Pei nanti diundang atau pergi ke bangsa Israel khotbah ke Yerusalem, kalau khotbah perjanjian lama nggak usah deh, karena mereka hafal. Mereka hafal perjanjian lama, Ibu. Luar kepala itu. Ya. Yang mereka nggak percaya perjanjian baru ya, Bapak Ibu ya. Kalau perjanjian lama itu mereka hafal, jadi nggak perlu Ibu ikut ke sana ya kan. Perjanjian lama gitu kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mendoakan Bu Fei dan tim-timnya dan juga para followernya supaya kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu ya. Biarlah Tuhan yang menjawab mereka, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyentuh hati mereka. Amin. Di dalam Tuhan tidak yang mustahil, Bapak Ibu. Indah pada waktunya ya. Mungkin tidak saatnya hari ini ya kan, setiap doa tidak langsung dijawab, Bapak Ibu. Ada saatnya, Bapak Ibu ya kan. Kita sabar saja, tetap mendoakannya, Bapak Ibu. Tetap kita beri masukan ya, supaya Ibu Pei kembali ke jalan yang benar. Satu jiwa berharga dalam Tuhan, amin. Karena itu sampai di sini pembahasan saya. Semoga persaudaraan di dalam kita ada, amin ya. Kasih itu tetap ada. Saya subscribe dulu ya kan. Ya, Ibu Pei saya subscribe sehingga apa yang tetap muncul ya kan di beranda saya ya kan. Semua apologen saya subscribe semua, Bapak Ibu. Apologen Islam, Muslim ya, Islam atau Muslim sama. Islam atau dan Kristen ya, semuanya saya subscribe, Bapak Ibu, karena supaya saya tahu dan saya juga belajar dari mereka, Ibu. Yang benar saya ambil, yang enggak benar saya kritisi, saya beri masukan, Bapak Ibu. Jadi saudara pun bisa mengkritisi saya, Bapak Ibu ya, bebas ya. Saudara bisa mengkritisi video saya, silakan. Kalau saudara salah kritisi ya kan. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.